Bab 543. Menyinggung seseorang. Setelah mendengarkan ini, Dea segera berteriak, "Dedi sudah datang." Setelah berkata, Dea segera berlari ke ruang tamu. "Dedi, kamu tunggu sebentar. Aku akan memanggil Momi untuk membuka pintu." Dea berdiri di depan pintu dan berteriak dengan keras. Tapi sayangnya, karena Albert masih merupakan aktris di 4 tahun yang lalu, maka desain kedap suara di kamar ini sangat bagus. Bahkan jika berdiri di pintu dan berbicara, orang yang ada di luar sama sekali tidak bisa mendengarnya. Kali ini, Albert tidak ingin mengabaikan orang di luar. Albert takut dirinya sendiri akan merasa canggung jika mengabaikan orang yang salah lagi. Tapi Albert tidak gelisah seperti putrinya. Albert berjalan ke ruang tamu dengan tenang. Setelah melihat melalui lubang intip di pintu, dan memastikan bahwa siapa yang ada di luar, Albert baru membuka pintu. "Ada apa?" Albert memiringkan tubuh dan membiarkan Vito masuk. "Aku membawa sesuatu untukmu." Setelah berkata, Vito menyerahkan tas dokumen di tangannya ke depan Albert. "Apa ini?" Albert sedikit menyipitkan mata. "Kamu akan tahu setelah membukanya," Vito berkata. Begitu melihat dedinya terus berbicara dengan Momi, dan tidak berbicara dengannya, Dea langsung merasa sedikit marah. Setelah mendengus dengan tidak puas, Dea berkata, "Dedi, aku tidak mau berbicara denganmu lagi." Setelah berkata, Dea menghentakkan kakinya dengan kuat. Dea berbalik badan dan hendak berjalan ke kamarnya. Kenapa Dea tidak ingin berbicara dengan Dedi lagi? Vito melangkah maju dan berjongkok. Vito memeluk Dea ke dalam pelukan. Dedi terus merindukan Dea di sepanjang hari. Jangan-jangan Dea tidak merindukan Dedi hari ini. Dea sangat merindukan Dedi hari ini. Tapi begitu Dedi datang, Dedi langsung berbicara dengan Momi. Dedi sama sekali tidak merindukan Dea. Si gadis kecil berkata dengan penuh kesedihan. Dea yang berlari ke pintu terlebih dahulu. Mominya berjalan dengan begitu pelan. "Dea, Momi akan pergi ke Amerika Serikat besok. Jika Dedi tidak berbicara dengan Momi dulu, Momi akan menangis. Jadi Dea harus patuh ya." Vito langsung mengulurkan tangannya ke tubuh Albert. Tapi setelah membujuk putrinya, Vito malah menyinggung Albert. "Vito, jika nanti kamu berani membicarakanku, kamu akan mati." Albert berkata sambil menggertakkan gigi. Kemudian mengambil tas dokumen yang diberikan oleh Vito. Albert berjalan masuk ke kamar. Punggung Vito merasakan sedikit hawa dingin. Tapi Albert sudah tidak ada di ruang tamu. Vito segera menjadi tidak takut lagi. "Tuh kamu lihat Momimu." Dedi baru saja berbicara dengan Momimu dulu. Tapi Momi tetap marah. Jika Dedi tidak berbicara dengan Momimu, Momi akan memukul Dedi. "Apakah Momi akan memukul Dedi seperti Momi memukul bokongku?" Dea bertanya sambil mengerutkan kening. Vito terdiam. Karena Vito benar-benar tidak bisa membayangkan adegan yang sangat tidak sehat di mana wanita itu akan memukulnya seperti memukul bokong Dea. Begitu melihat Vito tidak berbicara, Dea mengira bahwa tebakannya sudah benar. Dea merasa sedikit bimbang. Dea berkata, "Kalau begitu nanti Dedi bicara dengan Momi dulu saja." Pukulan Momi sangat sakit. Dea benar-benar sangat pengertian. Dedi paling menyukai Dea. Vito mencium pipi si gadis kecil sambil tersenyum. Ups, putri kecilnya sangat mudah untuk dibohongi. Kemudian sepenuhnya tidak akan merasa kasihan jika sudah membohonginya. Karena Vito juga merasa dia sangat imut dan lucu. Setelah mendengar pujian dari Dedinya, Dea merasa sangat senang hingga tertawa tanpa henti. Tapi beberapa menit kemudian, Albert berjalan keluar dari kamar dengan wajah penuh ekspresi aneh. Albert bertanya dengan suara yang dalam, "Vito, apa maksudmu untuk membawa beberapa barang ini? Bukankah kamu menyuruhku mengirim Tama kembali untukmu?" Vito tahu bahwa Albert akan bertanya seperti ini. Oleh karena itu, Vito cukup tenang saat menjawabnya. "Jika kamu memutuskan untuk terus menjadi aktris di perusahaan hiburan yang ada di bawah naungan KRC International, maka itu tidak dianggap sebagai pelanggaran kontrak, jadi biaya ganti rugi sebelumnya akan dikembalikan kepadamu lagi." Albert mengerutkan bibirnya dengan erat.
Perkataan yang dikatakan oleh Vito seolah-olah sangat masuk akal, tapi Albert selalu merasa bahwa ada sesuatu yang aneh, tapi tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Sebelumnya aku menggunakan uangmu untuk berinvestasi. Aku sudah mengambil setengah ini merupakan milikmu. Jika kamu berbaik hati dan tidak menginginkan uang ini, kamu bisa memberikannya kepadaku. Bagaimanapun juga aku tidak pernah menolak uang. Vito berkata dengan nada yang acuh tak acuh. Hanya saja kamu berpikirlah terlebih dulu. Begitu kamu kembali ke industri hiburan, tapi kamu sudah pensiun selama lebih dari 4 tahun, kamu membutuhkan waktu yang agak lama, baru bisa menjadi terkenal lagi dan menghasilkan uang. Kehidupan Dea juga merupakan sebuah hal yang harus kamu pikirkan. Albert mau tidak mau harus mengakui bahwa pria ini menyadarkannya dengan hal yang sangat tepat. Kemudian uang yang begitu banyak, jika pria ini mengembalikan uang kepadanya, kecuali dia adalah orang yang bodoh, sehingga tidak mengambil uang ini. Kalau begitu aku akan mengambilnya, Albert berkata dengan nada yang berpura-pura acuh tak acuh. Dalam waktu selama 2 hari, wanita yang biasa berubah menjadi wanita kaya, dari wanita kaya berubah menjadi wanita miskin, pada akhirnya kembali menjadi wanita kaya dengan kekayaan sebanyak puluhan miliar. Ini benar-benar sangat menyenangkan. Vito juga menjawab dengan nada yang polos, kemudian terus berbicara dengan Dea. Vito berpikir di dalam hati, sesuai dengan sifat Albert yang suka dengan uang, cepat atau lambatnya Albert akan menjadi miliknya. Seperti biasanya, Vito akan membujuk putrinya untuk tidur, kemudian mencari alasan untuk tinggal bersama dengan Albert sebentar. Vito baru bangkit dan pulang. Keesokan harinya, karena Albert ingin pergi ke bandara. Di pagi hari, Vito sudah muncul di depan pintu rumahnya, mengatakan bahwa ingin datang untuk menjemput Dea. Kebetulan Albert dan Dea sedang sarapan. Aku masih belum sarapan, aku langsung datang ke sini. Vito berkata, ada restoran yang menyediakan sarapan di depan kompleks. Albert berkata dengan nada yang acuh tak acuh. Albert hanya membuat sarapan untuk dirinya sendiri dan Dea. Albert tidak menyiapkan sarapan untuk Vito. Aku tidak pernah sarapan di luar. Vito terus berkata. Kalau begitu tidak perlu makan, Albert mendengus. Daddy, Mommy hanya memberiku sedikit bubur. Mommy, kamu beri sedikit bubur punyaku untuk Daddy saja. Dea memberi isyarat bahwa dirinya sendiri ingin memberi sedikit bubur untuk Daddy-nya. Tapi jika memberi sedikit bubur untuk Daddy, Dea tidak kenyang. Jika tidak kenyang, Dea tidak bisa setinggi Bang Clayton. Kalau begitu Dea tidak bisa menjadi pengiring pengantin. Albert menundukkan kepala dan sarapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah tidak bisa mendengar apapun. Aku bergegas ke sini untuk mengantarmu ke bandara nanti, sehingga tidak sempat untuk sarapan. Aku menderita mah, jika tidak sarapan, perutku akan sakit. Vito terus berkata dan mencoba untuk membangkitkan rasa simpati Albert. Albert terus menundukkan kepala dan sarapan, tapi beberapa menit kemudian, Albert berdiri dengan wajah penuh ekspresi dingin. Hanya ada mie di rumah, mie juga boleh, aku suka makan mie. Vito segera berkata sambil tersenyum. Albert mendengus dingin, kemudian berbalik badan dan berjalan masuk ke dapur. Sekitar 15 menit kemudian, Albert menyajikan semangkuk mie yang cukup untuk dimakan oleh Vito. Albert meletakkannya di depan Vito. Karena Albert tidak ada di rumah untuk sementara waktu, Albert sudah menghabiskan bahan-bahan yang segar di kulkas saat membuat sarapan. Masih ada sedikit daging sapi yang berlemak untuk hotpot di kulkas, kemudian juga menemukan beberapa hal lainnya di dalam kulkas. Albert memasukkan semuanya ke dalam mie. Meskipun tidak ada sayuran, tapi mie ini bisa dikatakan sangat mewah. Setelah melihat mie itu, Dea segera berteriak, "Wow, mie-nya Daddy terlihat sangat lezat." Dea juga ingin makan mie. Setelah berkata, Dea langsung memindahkan mangkuknya ke depan Vito. Bab 544. Yang paling cantik, Dea atau Mommy. Vito melirik Albert. Begitu melihat bahwa Albert tidak mengatakan apa-apa, Vito langsung menganggap Albert sudah menyetujuinya.
Jadi Vito langsung menghabiskan sedikit bubur yang tersisa di dalam mangkuk Dea, sekarang baru mengambil 2 sumpit mie ke dalam mangkuk Dea, kemudian menuangkan sedikit kuah ke dalam. Dea melihat mie yang sedikit di dalam mangkuknya, kemudian melihat mie yang di dalam mangkuk dedinya masih banyak. Dea berkata dengan nada yang sedikit tidak puas, "Dedi, Dea masih ingin mie lagi." "Kamu masih mau? Kamu bisa menghabiskannya," Albert berkata dengan nada yang marah. "Dea bisa menghabiskannya," Dea segera berkata, meskipun perutnya sudah sedikit kenyang. "Kalau begitu Dedi akan memberi sedikit mie untuk Dea lagi." Setelah berkata, sebelum Vito memberikannya, Albert sudah menghentikannya. "Dea tidak akan bisa menghabiskannya. Jangan membiarkan Dea memiliki kebiasaan buruk yang membuang makanan." Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Vito menyetujui perkataan Albert. "Dea menghabiskan mie di dalam mangkuk dulu, Dedi baru memberi mie untukmu lagi, oke?" Vito membujuk Dea dengan nada yang lembut. "Baiklah kalau begitu." Begitu melihat Momi dan Dedi sudah berkata seperti ini, Dea tetap merasa sedikit tidak puas, tapi tetap setuju. Dea hanya berpikir untuk menghabiskan mie dengan cepat, kemudian menyuruh Dedi untuk memberi sedikit mie untuknya lagi. Tapi setelah Dea berusaha untuk menghabiskan mie di dalam mangkok, Vito bertanya pada Dea, apakah Dea masih ingin makan lagi atau tidak? Si gadis kecil tiba-tiba menggelengkan kepala. Si gadis kecil memegang perutnya yang sedikit kenyang. Si gadis kecil mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak ingin makan lagi. Setelah selesai sarapan dan memastikan bahwa semua barang yang harus disiapkan tidak tertinggal, Albert baru menyuruh Vito dan Dea mengantarnya ke bandara. Di dalam bandara, "Momi, kamu harus segera kembali. Dea akan merindukanmu jika tidak bertemu denganmu." Mata Dea sedikit memerah. Dea menarik jari tangan Albert dengan erat. "Dea masih ingat untuk merindukan Momi ya? Aku mengira bahwa begitu Dea memiliki Dedi, Dea sudah melupakan Momi." Albert merasa bahwa begitu dirinya sendiri berbalik badan, gadis kecil ini akan melupakannya. Bagaimanapun juga putrinya sangat menempel dengan Vito. Tentu saja Dea akan merindukan Momi. Saat Kak Stephen membawa Dea kembali, Dea tidak bisa melihat Momi selama beberapa hari. Dea hampir menangis. "Momi, kamu harus segera kembali ke sini. Kalau tidak Dea akan menangis." Dea berkata dengan wajah penuh ekspresi yang serius. "Oke, Momi akan segera kembali." Albert berjongkok dan memeluk putrinya ke dalam pelukan, kemudian mencium pipi putrinya yang lembut. Setelah mengobrol sejenak, hingga petugas bandara menyiarkan bahwa penumpang sudah harus melakukan pemeriksaan keamanan, Albert baru melepaskan Dea dengan enggan. Albert berjalan ke jalur pemeriksaan keamanan. Hari ini adalah hari Senin, KRC International akan mengadakan rapat yang penting di sore hari. Setelah Albert melewati pemeriksaan keamanan dan naik ke pesawat, Vito langsung memeluk Dea dan berjalan keluar dari lobi bandara, kemudian langsung membawa Dea ke tempat kerja. Di gedung KRC International, "Dedi, apakah bangunan yang tinggi ini milik Dedi?" Dea mendongak dan melihat gedung yang megah dan tinggi, wajah kecil penuh dengan ekspresi kaget. "Dea benar-benar sangat pintar," Vito memuji sambil tersenyum polos. "Dedi sangat hebat. Bisakah Dea tinggal di sini malam ini?" "Dedi," si gadis kecil bertanya dengan nada yang sangat semangat. "Vito, apakah tinggal di gedung perusahaan? Dea ingin tinggal di sini?" Vito bertanya dengan nada yang lembut. "Iya, Dea belum pernah tinggal di rumah yang tinggi seperti ini." Dea mengangguk dan berkata dengan nada yang sangat semangat. "Kalau begitu Dedi dan Dea akan tinggal di sini malam ini." Vito langsung menyetujuinya. Jika putrinya ingin tinggal di rumah yang tinggi, maka Vito pasti akan memuaskan putrinya tanpa syarat. Lobi yang ada di lantai pertama di KRC International, staf meja resepsionis, serta karyawan KRC International yang datang untuk bekerja. Begitu melihat presdir mereka menggendong seorang gadis kecil yang sangat imut dan juga sangat cantik memasuki gedung, semua orang menjadi tercengang. Staf meja resepsionis bahkan lupa untuk menyapa. "Dedi," mereka terus melihat ke arah Dea.
Apakah karena Dea sangat cantik? Dea bertanya sambil tersenyum malu. Sebelumnya saat berada di Amerika Serikat, banyak paman dan bibi yang memuji Dea cantik. Iya, Dea sangat cantik. Vito menjawab dengan penampilan yang tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu yang paling cantik itu Dea atau Momi? Si gadis kecil terus bertanya. Vito, apakah gadis kecil ini sedang mempersulitkannya? Di dalam hati Vito, tentu saja Mominya paling cantik. Tapi jika Vito mengatakan yang sebenarnya, Dea mungkin akan merasa tidak senang. Dedi katakan saja, Dea yang terlihat cantik atau Momi yang terlihat cantik. Si gadis kecil mengangkat tangan dan menyentuh wajah Vito yang ganteng. Si gadis kecil terus mendesak. Vito mengatakan jawaban yang tidak menyinggung siapapun. Momi terlihat cantik, tapi Dea sangat imut dan lucu. Dea juga pintar menarik perhatian orang. Dea memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dedi sepertinya lebih banyak memujinya. Kemudian Dea langsung merasa lega. Setelah Vito membawa Dea masuk ke dalam lift, begitu pintu lift tertutup, lobi di lantai pertama segera menjadi heboh. Ya Tuhan, si gadis kecil memanggil Presdir sebagai Dedi. Aku tidak salah dengar, kan? Cepat mencubitku, biar aku sadar. Wanita A curiga bahwa dirinya sendiri muncul halusinasi. Wanita A berkata dengan nada yang kaget. Si gadis kecil benar-benar memanggil Presdir sebagai Dedi, sepertinya juga membicarakan Mominya. Wanita B juga ikut berbicara. Bukankah Presdir baru saja mengumumkan bahwa dirinya sendiri merupakan pria yang homo beberapa hari yang lalu? Aku baru saja menerima kebenaran bahwa Presdir merupakan pria yang homo. Tapi sekarang tiba-tiba muncul seorang gadis yang begitu besar. Kabar ini sangat luar biasa. Jantungku berdetak sangat cepat. Beri aku pil amoksilin. Wanita C berkata dengan nada yang sangat berlebihan. Presdir sangat menjaga kemurnian diri selama 4 atau 5 tahun ini. Jangan-jangan karena sudah menikah, atau pernikahan tersembunyi. Wanita D mendekat kemari dan mulai bergosip. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi istrinya Presdir? Bahkan karyawan pria juga tidak tahan lagi dan mulai bergosip. Menurutku, aku mungkin bisa menebak siapa istrinya Presdir. Seorang karyawan wanita yang suka menonton berita hiburan, terutama sangat memperhatikan berita tentang Presdir, mereka malah berkata dengan nada yang berpura-pura misterius. Siapa? Iya, cepat katakan. Karyawan wanita itu menggunakan tangan untuk membuat gerakan tangan, uang. Semua orang segera mengeluarkan uang dari dompet, kemudian membeli informasi dari mulut karyawan wanita itu. Bagaimanapun juga skandal yang ditebak oleh karyawan wanita ini mencapai tingkat akurasi sebanyak 80%. Banyak orang merasa sangat disayangkan jika karyawan wanita ini tidak menjadi wartawan. Karyawan wanita ini pasti bisa menjadi wartawan dengan medali emas. Setelah menerima uang, karyawan wanita itu baru perlahan-lahan menganalisisnya untuk mereka. Tidak tahu apakah kalian masih ingat atau tidak, peran wanita terakhir yang membuat skandal dengan Presdir pada tahun itu, sepertinya merupakan seorang artis wanita yang bernama Albert Liam. Saat itu, internet juga menyebarkan berita tentang Presdir melakukan syuting film karena wanita ini. Kemudian artis wanita yang bernama Albert itu tiba-tiba menghilang. Drama kostum itu juga tidak ada kabar apapun. Si gadis kecil seharusnya sudah berusia 3 atau 4 tahun. Aku tidak perlu mengatakan cerita selanjutnya. Kalian juga mengerti, kan? Setelah mendengarkan ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Albert menghilang saat itu pasti karena sedang hamil. Tapi semua orang juga merasa bingung. Jika Presdir melakukan pernikahan tersembunyi, kenapa Presdir ingin menjelaskan bahwa dirinya sendiri merupakan pria yang homo beberapa hari yang lalu?